Jangan lupa subscribe channel Dunia Olahraga agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru. Pelatih Abu Zema terkejut di babak pertama timnya kalah mutlak 2-0 dibikin kalang kabut oleh Timnas Indonesia. Bertempat di stadion yang penuh semangat, Timnas Indonesia berhasil menggemparkan dunia sepak bola dengan kemenangan telak 2-0 atas Jordania dalam pertandingan persahabatan yang baru saja berlangsung. Pelatih Jordania yang tampak frustrasi tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya saat timnya kalah telak di babak pertama. Dalam pertandingan yang dipandang sebagai uji coba penting bagi kedua tim, Jordania diharapkan dapat memberikan perlawanan sengit. Namun, skenario yang tidak terduga terjadi ketika Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih terkenal Shin Tae-yong langsung memberikan tekanan sejak awal. Langsung dari sepakan penalti yang diberikan karena kesalahan pemain Jordania kepada Rafael Struijk, Timnas Indonesia berhasil membuka keunggulan. Eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcelino Ferdinand membawa kegembiraan besar bagi para pendukung Indonesia yang memadati stadion. Gol kedua tidak lama berselang sebelum jeda babak pertama, ketika Witan Sulaiman mencetak gol memanfaatkan umpan pendek yang brilian dari Rizky Ridho di dalam kotak penalti lawan. Jordania yang terkejut tidak mampu merespons, meninggalkan para penggemar mereka yang terkejut dan tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Meskipun babak kedua berlangsung dengan ketat, Timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan mereka dengan disiplin dan kerja keras. Meskipun Jordania mencoba keras untuk menyusun serangan balik, pertahanan rapat Indonesia dan kecerdasan taktis dari Shin Tae-yong membuat sulit bagi mereka untuk menciptakan peluang yang berarti. Pertandingan berakhir dengan skor akhir 2-0 untuk Indonesia, yang mendapat pujian luas atas penampilan mereka yang gemilang. Kemenangan ini tidak hanya membanggakan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga merupakan dorongan besar bagi mereka dalam mempersiapkan diri untuk kompetisi mendatang. Sementara itu, pelatih Jordania harus kembali ke ruang ganti dengan banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Kekalahan telak ini akan menjadi pukulan keras bagi mereka, dan mereka harus segera belajar dari kesalahan mereka dan kembali lebih kuat di masa depan. Pertandingan yang memukau ini telah menegaskan kembali bahwa sepak bola adalah olahraga yang penuh dengan kejutan, di mana setiap tim memiliki peluang untuk mengejutkan dunia. Pengakuan mengejutkan pelatih Yordania Biki geger se-Asia Barat usai lawan Timnas Indonesia. Piala Asia U23 2024 di Qatar menjadi panggung bagi sejumlah kejutan yang menggetarkan dunia sepak bola. Salah satu momen paling mencolok datang ketika Timnas Indonesia yang awalnya dianggap sebagai tim lemah, mengejutkan Yordania di lapangan, meninggalkan pelatih Abu Zema tercengang, dan membuat banyak yang meragukan ekspektasi mereka. Sebelum pertandingan dimulai, Timnas Indonesia dianggap sebagai underdog dalam pertarungan melawan Yordania. Prediksi awal memperkirakan bahwa Yordania akan menguasai permainan tanpa banyak kendala menghadapi lawan yang dianggap lebih rendah. Namun, sejak peluit pertama ditiup, semua prediksi itu terbalik. Pelatih Yordania, Abu Zema, mungkin telah mempersiapkan timnya dengan keyakinan bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang mudah dari Indonesia. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Timnas Indonesia tampil dengan semangat dan determinasi yang luar biasa, mengesampingkan semua label tim lemah yang ditempelkan pada mereka. Pertandingan tersebut menjadi panggung bagi permainan yang dinamis dan menarik, di mana Indonesia tidak hanya mampu bertahan dengan baik, tetapi juga menyerang dengan keberanian dan kreativitas. Yordania yang mungkin telah meremehkan lawan mereka, terpaksa bermain dengan pertahanan yang lebih hati-hati dan menahan serangan-serangan tajam dari Indonesia. Reaksi Abu Zema dan timnya setelah pertandingan mungkin mencakup kebingungan dan kekecewaan atas hasil yang tidak diharapkan tersebut. Mereka mungkin bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan bagaimana tim mereka bisa kalah dari lawan yang dianggap lebih lemah. Namun, bagi Indonesia, kemenangan atau bahkan hanya penampilan yang mengesankan ini adalah bukti nyata bahwa dengan tekad dan persiapan yang matang, segala sesuatu mungkin terjadi di lapangan. Mereka telah mengukir sejarah dengan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil dalam sepak bola.
Kejutan ini juga menjadi pelajaran berharga bagi tim-tim besar seperti Yordania. Mereka harus menyadari bahwa dalam sepak bola tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh dan semua tim memiliki potensi untuk mengejutkan. Pertandingan antara Yordania dan Indonesia di Piala Asia U23 2024 Qatar tidak hanya menjadi sorotan dalam turnamen itu, tetapi juga menjadi topik pembicaraan di seluruh dunia sepak bola. Yang adalah contoh sempurna tentang betapa menariknya olahraga ini dan bagaimana segalanya bisa berubah dalam sekejap mata. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam mengalahkan Yordania di lapangan tidak hanya merupakan kemenangan bagi mereka, tetapi juga kemenangan bagi semangat olahraga yang menunjukkan bahwa di dalamnya ada ruang bagi kejutan dan inspirasi yang tak terduga. Pernyataan jujur, Shin Tae-yong usai laga melawan Yordania langsung ngomong gini. Setelah pertandingan yang penuh gairah melawan timnas Yordania, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengeluarkan pernyataan yang membanggakan tentang performa timnya. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong menyatakan kepuasannya melihat bagaimana timnya mampu bertanding secara kompetitif melawan lawan yang tangguh seperti Yordania. Selain itu, ia juga menyampaikan harapannya untuk dapat melanjutkan kepemimpinannya dalam melatih timnas Indonesia kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong menekankan bahwa meskipun hasil akhir pertandingan mungkin tidak sesuai dengan harapan, ia tetap puas dengan performa dan semangat bertarung yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Mereka berhasil memberikan tantangan yang nyata bagi Yordania, tim yang dianggap memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Keberanian dan ketekunan timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut merupakan bukti kemajuan yang signifikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Pernyataan ini juga mencerminkan keyakinan Shin Tae-yong dalam kemampuan timnya untuk bersaing di tingkat internasional. Dengan memuji semangat dan dedikasi para pemainnya, ia secara tidak langsung menyiratkan bahwa dengan kerja keras dan kesabaran, timnas Indonesia memiliki potensi untuk meraih prestasi yang lebih besar di masa depan. Selain itu, harapannya untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam melatih timnas Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk terlibat dalam pembangunan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong percaya bahwa dengan waktu dan dukungan yang tepat, ia dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dalam arena sepak bola internasional. Pernyataan ini juga diarahkan kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebagai bentuk keinginan untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa ia siap untuk mengabdikan dirinya lebih jauh lagi dalam pembangunan sepak bola Indonesia, dengan harapan dapat mencapai kesuksesan bersama dengan timnas Indonesia. Dengan demikian, pernyataan Shin Tae-yong setelah pertandingan melawan Yordania bukan hanya sekadar pujian terhadap performa timnya, tetapi juga merupakan panggilan untuk terus berjuang demi meraih prestasi lebih tinggi dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan sepak bola Indonesia. Keputusan mengejutkan Erick Thohir bikin publik terkejut seusai laga melawan Yordania di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, mengungkapkan kepuasannya terhadap kinerja pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam sebuah pernyataan resmi, Thohir menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah membawa tim nasional Indonesia menjadi kekuatan yang dihormati di kawasan Asia Tenggara. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada tahun, Shin Tae-yong telah membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia.